Halo semuanya, perkenalkan saya Imade Aditya dengan NIM 2308561015, mahasiswa program studi informatika Universitas Udayana. Dimana dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian untuk menjawab soal nomor 6 ujian akhir semester mata kuliah sistem digital. Dimana dalam soal tersebut diminta untuk membuat sebuah counter dengan menggunakan decoder 2x4 dan D flip-flop. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas rangkaian, terdapat beberapa hal dulu yang perlu diperhatikan ya. Nah, dimana seperti yang dilihat pada layar, pertama itu kita harus membuat terlebih dahulu state table berdasarkan state diagram yang ada pada soal ya. Dimana di dalam soal itu diberikan gambar state berupa state diagram ya, sehingga kita perlu membuat state table-nya berdasarkan state diagram tersebut, dimana ABC yang berada di kiri ini adalah current state, kemudian ABC yang di sebelah kanannya itu adalah next state, kemudian DA, DB, DC ini adalah inputan untuk D flip-flop, dimana kita rancang tabel ini sesuai dengan state diagram yang ada pada gambar. Lalu kemudian untuk mendapatkan nilai DA, DB, DC itu kita didasarkan pada state table atau truth table dari D flip-flop itu sendiri, dimana state table dari D flip-flop pada umumnya itu adalah jika current state-nya 0, next state-nya 0, maka nilai D-nya itu adalah 0. Kemudian jika current state-nya 0, kemudian next state-nya adalah 1, maka nilai D-nya adalah 1. Nah, begitu seterusnya. Karena pada dasarnya nilai D ini adalah nilai pada D flip-flop itu didasarkan pada next state. Jika diperhatikan berdasarkan state table pada D flip-flop ya, nilai D itu sebenarnya berdasarkan pada nilai next state. Jadi nilai D flip-flop ini akan sama dengan nilai next state-nya jika diperhatikan. Sehingga masing-masing DA, DB, DC itu berdasarkan pada next state. Nah, setelah kita buat untuk rancang state table-nya, kita sederhanakan tabel-tabel ini berdasarkan DA, DB, DC dengan menggunakan keymap. Dimana untuk DA itu sendiri, jika kita lihat di dasar dari tabel di atas itu kita masukkan yang mana bernilai 1. Ini masuk, kemudian kita sederhanakan. Mana di sini ada 4 variabel ya, A, B, C dan X. Yang menggunakan keymap itu hasilnya adalah AC bar or AX or BX ya. Kemudian untuk DB ya, kita lihat di kolom DB itu, kita lihat saja di kolom DB itu kita sederhanakan nilai-nilainya, sehingga didapatkannya adalah A bar, B bar, X or BC bar, X bar. Kemudian untuk DC sendiri itu hasilnya adalah X bar dan outputnya adalah X. Nah, masing-masing dari DA, DB, DC ini hanya akan menjadi inputan untuk 3D flip-flop nantinya ya. Jadi untuk inputan DA itu nanti adalah AC bar or AX or BX gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai DA, DB, DC ini, kita perlu perhatikan bahwa di dalam soal kita hanya diperbolehkan menggunakan decoder 2x4, sehingga kita perlu membuat rangkaian atau gerbang AND, OR, dan NOT menggunakan decoder 2x4 ya. Jadi kita bisa membuat gerbang AND, OR, dan NOT menggunakan decoder 2x4. Jadi seperti yang terlihat
Dimana yang contoh yang pertama di gambar yang ini di sini itu kita membuat gerbang N dengan menggunakan decoder 2x4. Dimana misalkan ada inputan A dan B, kita coba N kan, maka seperti inilah rangkaian decodernya sehingga akan menghasilkan N. Kemudian untuk OR sendiri rangkaiannya seperti ini ya. Jadi A dan B itu kita masukkan ke decodernya, kemudian kita ambil yang minterm 0, kemudian dari minterm 0 ini kita masukkan menjadi input bagi decoder di depannya. Kemudian kita ambil minterm 0 lagi sehingga itu adalah hasil dari A OR B. Jadi untuk OR ini kita memerlukan 2 decoder di 2x4. Kemudian untuk NOT sendiri itu sederhana. Misalkan ada input A, input berupa A, itu kita sambungkan dengan 2 input pada decoder 2x4 itu pada S0 dan S1. Kemudian kita ambil dari minterm 0-nya sebagai output. Maka itu adalah hasil dari NOT-nya atau A bar. Nah, setelah kita berhasil merangkai atau gerbang N OR dan NOT menggunakan decoder 2x4, maka kita bisa mulai masuk ke dalam rangkaian ini ya, dimana dalam rangkaian ini dapat beberapa komponen. Ada 3D flip-flop, kemudian ada banyak decoder yang digunakan untuk membuat rangkaian. Kemudian ada saklar, ini adalah input ya, input X. Kemudian sini adalah saklar untuk terhubung ke preset untuk setiap flip-flop. Jadi kita bisa atur nanti state-nya menggunakan preset. Kemudian tombol clock ini adalah untuk menjalankan counternya. Kemudian ini adalah tombol clear ya, untuk mereset. Dan ini adalah 3 lampu, ini adalah 3 lampu yang akan menggambarkan hasil state-nya pada counter. Jadi kita baca dari atas sebagai nilai biner nanti. Kemudian lampu yang atas ini adalah output. Jadi kita rancang berdasarkan nilai-nilai DA, DB, DC hasil dari keymap tadi ya. Nah, misalkan DA itu adalah AC bar or AX or BX. Jadi memerlukan banyak sekali decoder ya, dimana ini adalah hasil dari AC bar, kemudian ini adalah hasil dari AX, decoder ini hasil ala AX, dan ini adalah BX ya, dimana AC bar dan AX ini diorkan sehingga menghasilkan ini AC bar OR AX masuk ke sini ya, hasil OR-nya. Kemudian AC bar OR AX ini kita OR-kan lagi dengan BX ya, kita OR-kan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk gerbang OR itu kita perlu 2 decoder 2x4 ya. Jadi di sini AC bar OR AX ingin di-OR-kan dengan BX. Maka ini masuk kedua-duanya, ini juga masuk. Karena butuh 2 kali, jadi ini hasilnya yang minterm 0 masuk lagi menjadi decoder. Kita tambahkan lagi decoder selanjutnya, maka yang aktif yang ini ya, yang saya klik ini adalah hasil dari OR-nya. Dimana itu adalah AC bar OR AX OR BX, sehingga menjadi nilai untuk di flip-flop yang pertama atau DA ya. Kemudian untuk di flip-flop yang kedua itu nilainya tadi, mohon maaf saya lupa, nilainya adalah A bar B bar X or BC bar X ya. Sehingga yang terlihat di sini
Ini adalah hasil dari N A bar B bar X, ya. Dimana di sini karena decodernya 2 kali 4, kita tidak bisa langsung meng-n-kan 3 variabel, sehingga kita perlu 2 decoder di sini ya. Maaf. Kemudian ini adalah hasil dari A bar B bar X. Kemudian ini adalah B C bar X. Kemudian di OR kan, seperti yang tadi saya bilang, OR itu membutuhkan dua decoder, jadi masuk sini, kemudian hasil dari ini masuk ke sini lagi, itu adalah hasil OR-nya, kemudian menjadi nilai untuk di flip-flop yang kedua atau DB. Kemudian untuk di flip-flop yang ketiga itu sendiri, itu adalah X bar ya, dimana X bar itu adalah ini ya, ini adalah X, saklar ini adalah X tadi. Maka X bar adalah ini ya. Kita bisa seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah gerbang NOT menggunakan decoder 2x4 ya. Kemudian setelah dirancang, maka tentunya rangkaian ini bisa kita coba jalankan ya. Kita akan jalankan dan cek sesuai dengan state diagram pada soal ya. Dimana kan nilai awalnya tuh 0, 0, 0 ya. Kemudian maka kita kasih input 1, input 0, maka next state-nya adalah 001 ya. Kita coba clock 001 ya, 001. Kemudian untuk 001, jika kita kasih inputnya 0, input ini adalah saklar X ya. Jadi kalau 0 itu berarti saklar X-nya mati. Inputnya 0 ya. Jika inputnya 0, kemudian maka next state-nya itu akan tetap di 001. Jika kita clock lagi, maka tetap dia di 001 ya. Kemudian dari 001, jika kita kasih input 1, jadi kita nyalakan X-nya ya, maka next state-nya adalah 010. Nah, begitu jika 010 kita kasih input 0, kita matikan X-nya, inputnya 0, kemudian kita clock lagi, maka hasilnya adalah 011. Jadi begitu seterusnya, kita bisa cek setiap state itu dimana nyala dari lampunya itu akan sesuai dengan state pada counternya. Lalu jika misalkan ingin mulai dari 110 ya, dimana di dalam gambar di soal itu 110 itu tidak ada cabangnya ya, maksudnya tidak ada asalnya gitu, panah asalnya gitu. Maka kita bisa set dia menggunakan preset. Pertama kita clear dulu. Kita clear ini akan mereset rangkaiannya, jadi nilainya kembali menjadi 000. Dan kita ingin set menjadi 110. Jadi kita aktifkan atau kita atur presetnya, 3 preset ini, sehingga dapat 110. Nah, berdasarkan di gambar, kalau 110 itu kita kasih input 0, maka dia akan menjadi 111 ya. Kita clock, inputnya sudah 0 ya. Kita clock, maka dia 111. Nah, kemudian jika 111 kita kasih inputnya 0, maka dia akan menjadi 001. Kita clock, ya 001. Jadi begitu ya, nyala lampunya akan sesuai dengan state pada counternya. Jadi sekian untuk penjelasan rangkaian counter menggunakan decoder ini. Sekian, terima kasih.